keterwakilan perempuan. Berarti yang saya kok hanya Bapak Sampah, apakah memang karena kepanjangan dari MUI ini Majelis Ulama, bukan Majelis Ulama Ulami kan gitu. Mohon maaf ya. Welcome to channel Kecamatan Besuk News TV. Monggo like dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih atas support dan dukungan Anda di channel Kecamatan Besuk News TV. Sehingga insya Allah kalau ada keterlibatan dan kesiapan, karena tidak hanya titik nama di kepengurusan, tapi keaktifan dan juga bisa memberikan warna dalam kepengurusan dan program yang akan dilakukan. Insya Allah nanti kedepannya akan jauh lebih baik daripada yang baik sebelumnya kita laksanakan. Para bapak sekalian yang saya hormati, dan yang terakhir, bila mana terdapat kesalahan dan kekurangan baik dari penyajian tempat maupun hidangan yang kami serahkan, kami mewakili pengurus MUI Kecamatan Besuk mengaturkan permohonan maaf yang seluas-luasnya, dan insya Allah ini berkat koordinasi, berkat kolaborasi dan komunikasi yang selalu intens kami dengan MUI beserta MWC yang ada di Kecamatan Besuk. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Daerah Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Besuk tahun 2022 kami nyatakan buka dan dimulai. Dengan iringan doa, mudah-mudahan konferensi atau musda ini yang akan kita laksanakan saat ini diberikan kemudahan kelancaran, dan siapapun yang terpilih menjadi pengurus periode 22 sampai 2027 selalu diberikan kesehatan, keikhlasan, dan juga kelancaran dalam melaksanakan program. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf bila ada yang kurang berkenan, dan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kedatangan panjenengan yang semuanya tercatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya taati Ketua Umum MUI Kabupaten Probolinggo, Mukarram Kiai Haji Munir Khalili, beserta rombongan hadir Wakil Ketua Ustadz Haji DRS Muzamil, Wakil Ketua Ustadz Muhammad Fadol, Wakil Ketua Ustadz Ahmad Banawir, juga Sekretariat Ustadz Tohirin, Ustadz Tony, dan Mas Eko. Yang saya hormati Forkopimka Kecamatan Besuk, terima kasih Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Ramil hadir secara pribadi, merupakan kehormatan dan dukungan kepada kami sebagai mitra dalam penanganan berbagai masalah dan tentu syiar Islam. Yang saya hormati Ketua MUI Kecamatan Besuk serta seluruh pengurus yang hadir dalam musda kali ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bisa bersilaturahim di tempat ini. Selawat dan salam kita turunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Izinkan kami menyampaikan beberapa informasi terkait dengan MUI yang perlu diketahui oleh kita semua, bahwa sejak tahun 2021 istilah musjam sudah diganti dengan musda. Jadi kalau dulu kita melaksanakan musyawarah kecamatan, sekarang disebut dengan musda.
sesuai tingkatannya. Ada musda kecamatan, ada musda kabupaten kota, ada musda provinsi untuk wilayah provinsi. Khusus untuk pusat, para kiai masih menggunakan nama Munas, jadi musyawarah nasional khusus untuk pusat. Kemudian yang pertama, yang kedua, bahwa berdasarkan peraturan rumah tangga MUI yang terbaru tahun 2021, MUI kecamatan sudah diperkenankan untuk membentuk komisi-komisi. Kalau dulu hanya pengurus harian, ya, ditambah dengan anggota, ada dewan penasehat dulu, sekarang sudah diganti menjadi dewan pertimbangan. Jadi istilahnya juga berubah. Ini saya sampaikan supaya kita nanti menyesuaikan. Kita sudah siapkan formnya, contoh dari kabupaten pasca pelaksanaan musda ini. Jadi dewan penasehat diganti dengan istilah dewan pertimbangan. Kemudian ada dewan pimpinan, itu terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara dengan wakil-wakilnya. Kemudian ditambah dengan komisi-komisi. Kemudian para kiai, untuk MUI hasil musda baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kecamatan, SK yang disahkan hanya dewan pimpinan saja. Jadi nanti hasil musda diajukan dewan pertimbangan strukturnya, kemudian ada ketua dan wakilnya, ada sekretaris dan wakilnya, ada bendahara dan wakilnya. Itu saja yang kita SK-kan dari MUI di atasnya. Untuk komisi-komisi itu di SK-kan oleh MUI setingkat. Jadi MUI kabupaten, kalau dulu seluruh termasuk komisinya di SK-kan oleh provinsi, termasuk provinsi juga begitu, kecamatan dulu juga begitu. Sekarang sudah dirubah untuk komisi-komisi di SK-kan oleh dewan pimpinan setingkat. Jadi kalau kecamatan nanti silakan membuat komisi-komisi di SK-kan setelah SK-nya turun tentunya dari MUI kabupaten. Nah, monggo, saya sudah konsultasi dengan MUI Jawa Timur. Komisi-komisi di kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan SDM. Ya, misalnya komisi fatwa, kami masih dari MUI kabupaten punya pendapat supaya cukup 3 kabupaten, termasuk komisi hukum, karena sangat riskan urusannya penjara. Kalau kadung di fatwa keliru, nah ini masalahnya dengan Pak Kapolsek. Jadi cukup kasusnya aja dibawa ke kabupaten, kita bahas di sana bersama MUI setempat. Mungkin yang perlu nanti komisi pendidikan, kemudian komisi ekonomi, ada komisi dakwah, termasuk usulannya Pak Camat tadi. Kok kalau bilik ini tidak ada muslimahnya. Nah, nanti bisa dibentuk komisi pemberdayaan perempuan seperti di kabupaten. Ya, kalau di pusat para kiai komisinya ada 11, banyak sekali karena memang se-Indonesia. Ya, di kabupaten itu hanya 7 sesuai kondisi. Misalnya contoh, kenapa kita nggak 11? Ada komisi luar negeri, mau kemana ke kabupaten gitu kan? Ya cukuplah yang di pusat itu komisi luar negeri. Jadi kita ngambil komisi-komisi sesuai dengan kebutuhan. Nah, kecamatan monggo nanti diambil juga komisi-komisinya sesuai kebutuhan dan ketersediaan SDM. Karena kalau rapatnya terlalu banyak anggotanya, repot juga kan Pak Kiai. Jadi itu beberapa informasi. Kemudian terkait dengan pelaksanaan musda, sesuai dengan peraturan organisasi nomor 1 tahun 2021, pemilihan pengurus Majelis Ulama Indonesia pada semua tingkatan dilaksanakan melalui formatur. Jadi tidak ada pemilihan langsung. Jadi tidak ada pemilihan langsung. Formatur, perwakilan. Ini keputusan pusat. Seluruh tingkatan, termasuk di pusat. Kemudian dengan asas musyawarah mufakat, sebisa mungkin tidak usah voting, kecuali terpaksa. Kecuali ya, karena MUI kan bukan
organisasi politik. Ya, jadi biasanya kalau di masjid itu saling mempersilahkan. Ya, masa mau rebutan, malu kan nanti. MUI deadlock, dimuat sama media kan repot. Beda apa enggak? Katanya Kiai tadi ketua umum, sobung bajarin lagi. Sudah dapat dosa lagi waktu pergi itu kali katanya gitu kan. Batai bajar itu segitu jangan lah. Kemudian para kiai untuk ketentuannya, jabatan ketua umum dan sekretaris umum tidak boleh dijabat oleh pimpinan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, termasuk pimpinan partai politik. Jadi Pak Camat tidak boleh jadi ketua MUI. Misalnya Pak Camat seorang kiai misalnya, gitu, dipilih jadi ketua MUI kecamatan besok, nggak boleh menurut anggaran, menurut peraturan organisasi, karena pimpinan eksekutif. Jadi ada di sini dilarang khusus ketua umum dan sekretaris umum. Kalau yang lain-lain boleh di Dewan Pertimbangan boleh, ya, di bendahara boleh, di komisi boleh. Ini supaya MUI bisa berjalan dengan baik. Kemudian pimpinan MUI provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan tidak boleh merangkap dengan pimpinan MUI di semua tingkatan. Satu aja lah, biar tak sibuk gitu kan. Jadi kalau di kecamatan ya kecamatan aja, di kabupaten ya di kabupaten. Monggo yang double milih, gitu ya, kan sama-sama ada gajinya. Monggo dipilih mau di kabupaten mau di kecamatan. Umpama ada yang double. Kemudian masa jabatan ketua MUI 2 periode. Ya, mohon dipahami, masa jabatan ketua umum maksimal 2 periode. Ketua umum ya. Kalau yang lain boleh silakan. Kecuali dibutuhkan. Ada kecualinya. Kayak seperti beliau, ketua MUI kabupaten, Al-Mukarram Kiai Munir Holili, ini periode ketiga beliau dipilih. Dan kita konsultasikan harus di dalam peraturan organisasi dengan MUI di atasnya. Jadi kalau disepakati di sini tapi MUI kabupaten tidak setuju, nggak bisa. Jadi harus dua-duanya, khusus yang mau 3 periode. Mungkin nggak ada lagi dan sangat dibutuhkan. Nah, kabupaten kemarin menganggap beliau luar biasa memang. Tadi ketua MUI bilang datang duluan beliau. Dan itu bukan sekali aja, di kabupaten juga begitu. Kami yang sering ditelepon, di mana Pak Yasin? Kok belum datang gitu kan? Ya karena kadang-kadang di kantor ada acara. Karena itu beliau menjadi panutan. Usia 82 tahun. Beliau masih selisih 30 tahun dengan saya. Jauh sekali. Tapi beliau luar biasa. Sekrucil sampai bahkan mungkin tiap hari dia ikut pengajian. Bukan hanya acara MUI, apalagi acara MUI kecil bagi dia itu. Makanya kami nggak main-main, dukung lagi 3 periode. Karena pembuktian di lapangan, yang muda-muda kalah disiplinnya. Tadi pagi telepon duluan, jadi Pak Yasin, jadi Kiai. Saya yang lupa, sih tahu. Diingatkan Pak Camat, coba bayangkan. Makin tua makin jadi, nggak apa-apa. Semakin tua makin semangat, karena semakin dekat dengan Allah. Malulah kita ini, yang masih usia di bawah 50 tahun apalagi. Kemudian para kiai untuk jumlah formatur, saya lanjutkan. Tingkat kecamatan langsung saja 7 orang. Oke, tingkat formatur, jumlah formatur tingkat kecamatan 7 orang. Didampingi 1 perwakilan dari kabupaten, hanya mendampingi, okay? Tidak ikut memilih, supaya dipahami tidak ada intervensi, hanya mendampingi. Nanti ada Ustadz Haji Ahmad Muzammil sama Ustadz Fadl untuk mendampingi formatur. Kemudian rinciannya terdiri dari 2 orang unsur pimpinan demisioner, ketua umum dan sekretaris umum. Ketua umum hadir, sekretaris umum hadir nih? Masih sedang. Oh nggak hadir, diwakili sekretarisnya gitu. Jadi nanti sekretaris mewakili demisioner dengan ketua umum, sudah 2 nih. Kemudian 1 orang Dewan Pertimbangan, bisa Pak Camat, bisa ketua KUA, kepala KUA. Salah satu saja, jadi sudah 3. Kemudian yang 4 itu dari pimpinan pondok pesantren
atau ormas Islam atau tokoh masyarakat, mungkin para agniya yang punya banyak dana tadi, bukan kota amal katanya Kiai. Jadi atau dia punya jaringan aktif, yang penting syaratnya harus dipenuhi. Karena ada beberapa syarat yang ditentukan di peraturan rumah tangga, yaitu beragama Islam, berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Syiah nggak boleh. Ya, berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian bertakwa kepada Allah, tertib menjalankan rukun Islam dan mendukung syariat. Jadi di MUI nggak boleh ada yang sekuler. Ya. Kemudian warga negara Indonesia, sehat jasmani dan rohani. Jadi orang asing nggak boleh. Kemudian mempunyai keahlian di bidang agama atau bidang ilmu pengetahuan atau teknologi dan kemasyarakatan. MUI perlu orang yang ahli media misalnya, ahli hukum, termasuk pemberdayaan perempuan. Jadi tidak semuanya harus ahli fikih, karena itu di komisi fatwa. Komisi-komisi yang lain itu harus sesuai dengan kompetensinya. Kalau sekretaris ya harus bisa ngetik lah, buat PowerPoint, buat laporan ya, kayak Eko ini. Sama Roni. Ya. Kalau saya nanti malah nggak bisa ngetiknya. Jadi biar yang sekretariat. Kemudian menerima pedoman dasar dan pedoman rumah tangga MUI. Makanya kalau tidak menerima ya nggak boleh jadi pengurus. Kenapa harus mengatur? Pilih langsung saja misalnya. Ini kan sudah menolak namanya. Oke. Kemudian berikutnya menerima eksistensi NKRI, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini Pak Kapolsek dan Badan Ramil jangan khawatir, ada screening MUI di sini. Makanya tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti kalau MUI tidak pakai Indonesia Raya, pakai lagu apa gitu kan? Jadi harus, karena MUI ini bagian dari mitra pemerintah, harus bekerja sama dengan pemerintah di samping menjadi pelayan umat. Tidak boleh ada yang menyimpang dari Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Pancasila. Kemudian tidak pernah dihukum pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ini nggak boleh. Ini ada aturan di MUI. Para kiai, para alim ulama, demikian nanti hanya akan memilih Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan. Ya, pengurus-pengurus lainnya nanti akan diberikan waktu selama 30 hari dari musda. Tim formatur yang terbentuk nanti akan meneruskan menyusun keanggotaan, ada komisi-komisi yang tadi saya sebutkan. Jadi ini berdasarkan aturan baru sudah diperbolehkan MUI kecamatan ada komisi-komisi. Saya kira itu para kiai, para habaib, para staf. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Selanjutnya kami persilakan kepada tim formatur Ustadz Haji Ahmad Muzamil dan Ustadz Fadl untuk meneruskan sidang memilih dan sidang mengawal sidang formatur. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Dewan Pertimbangan, Ketua adalah Bapak Camat Besuk, Bapak Puja Kurniawan, SSDP MSI. Kemudian sekretarisnya adalah Ustadz Hasan Basri. Ini Pak Lurah, Kepala Desa Alasnyul, sekretarisnya. Kemudian untuk Dewan Pimpinan, Ketua Umum jadi tetap dipercayakan kepada Kiai Haji Abu Bakar SHG MPDI. Kemudian sekretaris umum yaitu dipercayakan kepada Ustadz Abdul Muhyi SPD. Adapun tadi sudah disusun lengkap, namun karena kami dari MUI Kabupaten ini hanya sementara menyusun ketua dengan sekretaris. Untuk lengkapnya mohon segera dikirim kepada MUI Kabupaten susunan lengkapnya daripada susunan personalia Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Besuk. Tim formatur Bapak Hasan Zainuri, Samsul Huda, Samsul Huda, Zaki Aryamani, Ustadz Isbat dan Bapak Puja Kurniawan, Bapak Camat.
Mudah-mudahan yang diberi kepercayaan ini sesuai dengan yang saya sampaikan, istiqomah dan alaqah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.